Halo saudaraku semua dimanapun berada, terutama orang tua kita, bapak kita, ibu kita yang sudah purna bakti, purna tugas menjadi pegawai negeri sipil ataupun lainnya. Beberapa hari terakhir ini cukup dikejutkan dengan kabar gembira di mana Menpan RI menyampaikan dalam beberapa pertemuan tentang akan diadakannya proses pembaruan untuk pensiun, di mana nanti pensiun bisa mendapatkan 1 miliar. Jadi kabar gembiranya untuk pensiunan tidak mustahil pensiunan mendapatkan tunjangan 1 miliar. Hal ini didasarkan pada pemaparan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Cahyokumolo saat penandatangani komitmen pembangunan mal pelayanan publik yang disiarkan melalui channel YouTube Kementerian PAN dan RB Selasa tanggal 2 Maret 2021. Jadi beliau mengatakan kami dengan Taspen juga sudah diskusikan bagaimana pensiunan ASN itu nanti dapat tunjangan Taspennya bisa nggak mencapai 1 miliar, kata Pak Cahyo. Jadi berdasarkan perbincangan tersebut, Pak Cahyo mengatakan kemungkinan bagi pensiunan PNS mendapatkan tunjangan pensiun hingga 1 miliar terbuka cukup lebar. Untuk diketahui, skema dana pensiun PNS PIS Yugo yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun Taspen ditambah dengan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Saat ini APBN harus mengeluarkan anggaran sekitar 120 triliun rupiah setiap tahunnya untuk pembayaran pensiun. Pembayaran pensiun ini setidaknya diberikan kepada pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar 3,1 juta orang. Jadi beliau mengatakan setelah dihitung-hitung maka pemberian tunjangan 1 miliar itu bisa, katanya. Kemudian juga beliau dalam satu kesempatan buka suara bahwa berkaitan dengan rencana pemerintah menerapkan dana pensiun untuk PNS yang dikenal dengan skema valid funded, yang menjelaskan sebelumnya adanya pandemi COVID-19 dan dengan adanya perampingan jabatan fungsional lebih mengefektifkan dan membuat efisiensi kerja PNS. Semua itu akhirnya harus menyesuaikan pendapatannya. Sementara itu, kata Pak Menteri, banyak PNS yang tidak bisa menabung karena kondisi keuangan yang pas-pasan. Ia pun berbagi pengalaman saat duduk menjadi anggota DPR selama puluhan tahun dan mencoba membandingkannya dengan PNS yang lain. Beliau mengatakan, saya hampir 25 tahun jadi anggota DPR. Begitu selesai saya hanya mendapatkan dari Taspen hanya 200 juta cash satu kali.
pensiunan ada setiap bulan 3,8 juta tutur beliau. Sementara pegawai yang lain paling-paling mendapatkan 10 juta, 15 juta dari taspen. Begitu pensiun kaget dia, karena biasanya mendapatkan tunjangan-tunjangan. Biasa ada tunjangan kesehatan dan lain-lain. Oleh karena itu, Cahyo pun kemudian berbicara kepada Taspen selaku lembaga pengelola dana pensiun PNS untuk merombak tata kelola dana pensiun. Tujuannya agar PNS bisa mendapatkan dana yang banyak usai purna bakti tugasnya. Demikian beliau menyampaikan. Semoga niat baik beliau ini bisa terrealisasi. Selanjutnya, beliau ingin ada beberapa persen pendapatan diterima oleh PNS, baik dari gaji, pokok, atau tunjangan yang bisa dipotong untuk dana pensiun. Semakin besar dipotong untuk disepakati, nanti di masa tugas sekian puluh tahun, dia bisa menerima lebih besar. Taspen siap kasih besar, tapi dari awal harus dikelola dengan baik. Ini tutur Pak Menteri. Bahkan sebenarnya kata Pak Menteri, Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani sudah memiliki wacana untuk mengadakan subsidi untuk para pensiunan. Pasalnya PNS dengan tunjangan yang naik terus, ditambah mendapat gaji ke-13, sementara dana pensiun dananya tidak pernah naik. Sampai Bu Sri Mulyani sebelum pandemi punya ide bahwa beliau subsidi pensiunan. Sampai sudah dipersiapkan ada subsidi sekian persen. Tapi karena ada pandemi COVID, jadi angan-angan. Tapi kedepannya akan mengarah ke sana, tutur Pak Menteri. Sementara dengan skema funded ini, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar dibanding dengan yang sekarang. Karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay THP yang jumlahnya lebih besar. Sehingga yang pensiunan yang diterima jumlahnya akan lebih besar dari skema saat ini. Skema full funded selain diambil dari persentase THP, ready Viewit, pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Dengan skema full funded yang akan dilakukan, ini bisa memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu, skema terbaru ini diklaim juga akan mengurangi beban APBN. Demikian saudaraku, terutama Bapak Ibu, orang tua kita yang sudah pensiun, berdoa semoga kerja keras dan niat baik pemerintah ini bisa terlaksana dan bisa membuat kesejahteraan bagi Bapak Ibu yang sudah berada pada masa purna bakti atau masa pensiun. Terima kasih, demikian warta berita dari Adri Piom Channel.